Album ketiga rilis, tuh lumayan tuh banyak turnya tuh kita. Oke. Segala macem. Terus Angga cabut. Itu cabut-cabutnya gitu. kenapa sih? Ya. Lu kali marah-marah mulu. Kehidupan biasa kehidupan. Gue juga bingung. Toto tiba-tiba Echa sama Ebon. Harus skill, jago, harus ini enggak gitu. Lebih ke attitude malah. Attitude untuk maksudnya, ya gue akan bareng-bareng deh gitu. Komit bahwa, ayo ini keluarga nih gitu loh. Bon, ini ada ini nih, ada Fangkop lagi nyari gitu. Iya. Lu tahu Fangkop sebelumnya? Tahu. Buset Om, siapa yang nggak tahu Fangkop? Kasihan ya Pak, ditinggalin terus. Bukan nggak apa-apa sih soal dia keluarnya. Cari penggantinya itu adjustmentnya tuh males lagi. Wah, asli. Jadi baru ini sounding ke maksudnya selain manggung ya kita ngobrol-ngobrol baru ini bahwa member Funky Couple tuh sekarang Udah fix, Udah fix nih, udah jejak fix, ya di nah. sini ya. Iya dong. Berarti sekarang kalau Funky Kopral udah available nih berarti. ya betul. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama Funky Kopral. Yo. Apa kabar Om Robi? Alhamdulillah berada. Om Coco. Aduh, ada Om Ebon. Ini yang paling baru-baru nih. Sama Om Echa. Ini dia si jali-jali. Gimana kabar guys? Baik. Baik, alhamdulillah sehat. Ini muka-muka baru nih. Yo. Ini jadi harus gua tanya-tanya nih. Iya. Lu yang paling baru lu berdua? Berdua. Berdua. Ya berdua ya. Oke. Jadi gini, Funky Kopral itu sebenarnya zamannya Elemen pas main. Apa sebelumnya? Lu tahun berapa sih? 99. Bareng. 99. Oh, bareng sama Elemen. Bareng dan di label yang sama ya? Label yang sama. Funky Kopral keluar dengan funky-nya dan meledak. Dengan lagu ada dua tuh yang gue tahu yang lagu tetet. Apa judulnya? Super Funk sama lagu yang Bagian yang hilang ya. Hah? Bagian yang hilang. Bagian yang hilang itu dulu jagoan mereka dulu tuh. Berapa album tuh sempet waktu itu ya? 2 di Universal. Universal 2 ya? 2 album. Oke. Ini kan ada yang baru-baru. Jadi gue pengen tanya dulu nih sama Robi nih. Rob, lu yang paling, lu ada dari awal loh. Dari awal. Awal dan akhir. Gila, the last man standing ya. Oke. Waktu awal bikin, itu siapa aja personilnya? Justru gue di Funky Kopral tuh yang terakhir masuk. Lu yang terakhir Member terakhir masuk saat recording. Oke, oh iya, lu berarti itu ya. Jadi Funky Kopral tuh sudah ada Bondan, Onci, Kristo, Angga. Oke. Dan drummernya waktu itu Omar. Saat recording, drummernya keluar, gua masuk. Berarti lu take. anggota terakhir lah. Anggota terakhir yang masuk. Langsung rekaman. Album pertama, Fangkopat. Album kedua yang Super Funk sama Bagian yang Hilang. Dan Vakum 2003 akhir. Langsung vakum habis dua itu? Enggak, kita tahun 2000 kan album kedua kan, terus kita manggung 2003 akhir udah berarti 4 tahun ya, 4 tahun jalan 2003 akhir kita vakum. Sempat bikin sama Syawan Jodi juga, Mas Syawan Jodi. Oh iya gue tahu. Itu Toke dan lain lah. Terus 2003 akhir vakum, 2004, 2005, 2006 lah rilis album ketiga, cuman udah nggak sama Bondan. Lama banget ya? Ya udah 3. Itu udah ganti lagi tuh? Udah, jadi pas saat album ketiga 2006 itu udah hanya member yang lamanya, gue sama Angga. Vokalis. Jadi gini, zaman dulu itu kita selalu tuh biasanya 1, 2, 3 tuh setahun ya. Lu berarti gila 99, 2000 album kedua, 2 album kan, 2001, 2003 tuh nggak ada album. Jadi 2003 baru album? Nggak ada, vakum itu malah. Vakum malah? Oke. Itu di 2000, antara sebelum vakum tuh album featuring sama Mas Syawan Jodi. Iya. Itu di 2000. Tapi masih komplit? Masih minus Onci. Onci udah masuk ungu? Onci udah masuk ungu. 2003 kita vakum, 2006. Pertama kali manggung lagi 2005, Soundrenalin. Itu sebelum rekaman masuk album 3.
pertama kali gigsnya apa Funky Kopral setelah vakum tuh Sondrenalin dulu di Tapi Mahkota 2000. sama yang masih tetap. Enggak, dengan formasi baru tuh udah yang player yang bass sama ini udah, gitar udah beda. Udah formasi kedua. Udah formasi kedua. Lu Angga ada? Enggak ada Angga. Angga yang vokal. Enggak, terus Ecang Ecang. sama adiknya Iman, Ilham, Main apa dia? bass. Main bass. Berempat. Jalan Formasi lagi. berempat, Sempet jalan lagi. Album ketiga. Oke. Album ketiga rilis, tuh lumayan tuh banyak turnya tuh kita. Oke. Segala macem, terus Angga cabut. Itu cabut-cabutnya gitu. kenapa sih? Ya. Lu kali marah-marah mulu. Kehidupan biasa kehidupan. Gue juga bingung pas saat lagi anak-anaknya lagi banyak, jatuh lagi ada itu lagi banyak malah aja. Angga tiba-tiba cabut itu setelah main di UI itu, gue ingat banget. Masih belum ganti baju segala macam dia langsung, gue kayaknya nih manggung terakhir nih gitu loh. Oh ya gue orangnya nggak mau nahan gitu loh. Ya udah, maksudnya kita bermusik kan mau fun kan. Nggak lu tanya kenapa sih gitu? Enggak juga. Ya pernah gue tanya tiap alasan dia ya pokoknya ya gue pengen lebih settle lah dari pengen keluar dari zona yang Yang itu bermusik lah, lah. Dia pengen kerja ya normal lah maksudnya mungkin. Ya udah gue bilang ya nggak apa-apa kalau memang keputusan lo ya udah, terus tinggal berdua tuh gue sama Ilham tuh. Oke. Ilham lagi semangat ya kan, dia baru satu album kan, baru satu album deh. Anjing baru satu album udah keluar. Terus gue nanya kan gimana? Ya kalau gue sih terus aja deh bu, beda kan. Ya karena dia gue makanya ya udah ada teman nih, ada teman ya udah kita cari pelan-pelan deh, pelan-pelan cari di 2010 apa 2009 lama juga berdua. Lumayan lama. Jadi ada manggung nih. Ada manggung tapi itu vokalisnya sempat dibantu sama Ipang. Oh ganti-ganti. Nah, untuk off air kita tetap jalan. Tahun baru kita main, terus ada tur 4 kota Jawa Timur, bisa sempat sama Melani Subono. Oh iya. Iya. Di Ponorogo waktu tur Jawa Timur sempat bantuin Melani, terus Dendi almarhum sempat Dendi bantuin. Terus Rio Domara pun sempat bantuin kita. Okay. Pokoknya kita cabutan, gitar sama vokal tuh cabutan. Aneh ya. Gitar sama vokal malah. Iya. Biasanya kan vokal tetep yang lain cabut-cabut. Bener. Ini band ajaib menurut gue ya. Tur Sumatera tuh tanpa vokalis loh, tanpa vokalis tetap sama Di kota gitar ini tetap. ada vokalis di sini. Iya. Dan anehnya tuh IO mau gitu loh. Pokoknya gue mau Funky Kopral gitu loh. Gue nggak peduli orangnya siapa gitu. Pokoknya brandnya Funky Kopral pokoknya. Itu tiap di acara festival pasti mainnya. Oke. Ya udah sampai akhirnya kita capek kan. Maksudnya vokal nggak ada yang tetap. Kita pengen berkarya lagi kan, pengen pulang album lagi. Nah audisi. Macam audisi nggak dapet. Akhirnya Mas Edi Kemput kan mau bikin Grassrock tuh. Nah, cuman macet. Nah, vokalisnya Grassrock yang mau dipakai dioper ke Funky Kopral, Henry. Bukan, Henry sebelum Hans. Henry. Akhirnya udah kita keluar album keempat. Sempet lagi keluar lagi. Itu 2 album sama Henry itu. Main bassnya Ilham masih Ilham. Gitar? Gitar waktu album keempat itu Iqbal. Saking sampai lupa gue. Iqbal. Itu formasi ketiga tuh ya. Formasi ketiga ya. Okay. Iqbal album keempat. Habis album keempat, album kelima Henry masih vokal masih. Si Iqbal cabut. Gitaris kita cabut. Ini Funky Kopral kayaknya. Ada Kopral semua. Ada gitu. Dio masuk. Dio tuh yang Dio ada album kelima aja dia. Dia audisi berdasarkan audisi. Berdasarkan audisi dia masuk. Setelah dia masuk tuh kita rilis di tahun 2013 album kelima dengan Greenland labelnya dengan Bayu ya. Bayu Randu. Itu album 2013. Setelah itu Ilham meninggal nggak lama dari rilis album. Ilham meninggal sakit ya. Tinggal sendiri tuh. Masih ada Dio sih sebenarnya. Tapi akhirnya dia mencabut juga. Dia cabut ya udah gue sendiri tuh udah tuh. Gue tinggal sama Bayu ya, gue sama Bayu ngobrol gimana Bay. Ya gue pokoknya gue support kata Bayu. Lu mau gimana? Ya udah deh. Coba deh Bay bikin audisi deh gue bilang gitu kan. Sama semi intern lah gitu loh. Audisi bahas dulu. Dapat Wisnu. Oh Wisnu. Nah,
Itu tuh. Audisi dapat Ada nih, Wisnu, lu pernah main di terus- acara gua. Iya betul. Nah pas vokalis itu agak susah nih nyarinya yang pas vokal. Pas setelah Henry itu siapa ya? Akhirnya nyari gitaris dulu deh, member gitaris si Wisnu ngajak Coco. Oh lu udah masuk nih. Ah. Lu di formasi kelima nih. Sejarahnya 2016 kan. Pangkop main di Kemang acara apa ya waktu itu? Yang Oh, main acara Mas Rolling Bayu. Stone. Mas Bayu. Iya. Rolling Stone. Bukan di Rolling Stone apa di dekat Di Rolling Stone polisi dong? itu depan Samsat polisi itu apa? Di Rock Campus. Dharma Wangsa. Acara Rock Campus. Oh, gua. udah loh. Pokoknya gue bilang sama Wisnu, gitaris lu kok udah soalnya tipis, enggak banget sih gue bilang gitu kan. Oh, padahal lu mau ngegeser sih. Enggak, belum. Padahal lu mau ngegeser. Bisa-bisaan lu. Oh gitu bilang. Wisnu, Ini iya. off the record kayak gue nggak tahu kayaknya gue nih. Wisnu bilang, itu produser gua Mas Bang. Oh. Bayu tipis mainnya, dia mah produser. belum ada gitaris gue sih. Ya udah, lu mau tuh? Ya gue sih jangankan member, jangankan audisional member aja gue mau. Asik. Jadi Bayu jadi denger deh ini ntar. Berarti Lalu Bayu gue bilang Bayu mah. Bayu udah bikin Bayu. lu sih senang sama Fangkop dari awal. Senang. Lu senang. Jadi pas waktu lu mengajukan dibilangin sama Wisnu. Wisnu. Ada nih gitaris nih. Wisnu ada gitaris gimana juga gue ajak ketemuan Studio. di studio jadi benih studionya Bayu. Kita lagi garap lagu baru memang, terus vokalis kita siapa ya waktu itu abang teman masih bingung nih. Ada temennya Wisnu sama dia juga kenal tuh, namanya Fajar. Fajar pertama kali main itu dia off air dulu kan sebelum masuk ke Rolling Stone. recording di Rolling Stone acara apa gitu sama Senoko kalau nggak salah kita main. Nah di situ wah asik nih Fajar nih. Akhirnya kita rekaman satu lagu single baru judulnya Barbie, dia kita lempar ke pokoknya udah di YouTube udah ada ya. Fajarnya mundur juga dia. Belum jadi nggak sampai album tuh. Jadi cuma single doang sama Fajar ada satu lagu. Udah setelah itu nyari vokalis lagi. Temannya Wisnu lagi ada si Indra. Di album di lagu yang Orang Gila. Oh, oke. Single lagi. juga. Nah setelah kita udah mau rampung album ke-6, Wisnu cabut. Basis kita cabut. Berarti setelah acara gua? Ya, enggak, itu sebelum acara ini udah cabut dulu Udah cabut dia, ya? udah cabut. Oh, gitu. Udah cabut mengunduran diri. Ya udah gue bilang enggak apa-apa. Ya udah saya pilihan dia kan. Nah, berhubung memang lagunya kebanyakan memang karyanya dia karena memang pas saat itu gue bilang Ya pasti dari member Tom baru Section. member baru deh yang bikinnya biar maksudnya beda gitu loh. Kalau gue yang bikin gitu-gitu aja maksudnya warnanya. Yeah. Gue pengen berubah gitu loh. Ya udah dia pas dia cabut ya udah gue bilang sama Bayu udah gue usah keluarin dulu deh nanti aja deh. Gitu. Terus baru masuk si almarhum. Si Oleh itu cuma bantuin doang. Bantuin doang juga. Jadi pas manggung di itu tuh kita Itu nggak ada bantu-bantu, vokalis. lu cuma berdua loh. Iya, gue bener Coco doang. Coco bilang, Wisnu mau tuh diajak gitu. Ya udah, gue bilang ajak aja. Awal di 90s kan. 90s. Udah, ya udah ajak aja. Gue bilang nggak apa-apa kalau emang mau. Gue bilang. Nah ini band ini nih orang gila sih. Sendirian lo masih nyari. Apa yang membuat lu masih terus believe sama Fangkop? Banyak yang bukan yang nggak believe, Iya. banyak yang nyerah. Udah. Karena gini sih, kalau gue pribadi, tugas gue tuh hanya menjalankan. Maksudnya memang yang gue suka ya. Gue merasa ya tempat gue ya di Fangkop gitu loh. Rumah lu lah. Dan banyak yang nyemangatin tuh Fangkopat biasanya. Maksudnya nge-DM gua baik Iya, itu fans melalui lah fans lah. Gue sempat udahlah gitu loh. Oh, sempat gitu juga? Maksudnya udah deh. Bisa ketemunya aja deh, nggak Dan dia jalan tinggal nggak waktu itu apa-apa. di Lampung. Iya. Lampung men. Terus gue bilang pokoknya sejalannya aja deh. Tapi akhirnya ya nemu sendiri itu, nemu player lagi, Jadi nggak, dan gue nggak ngoyo itu, maksudnya, wah gue harus nyari enggak, ini aja deh. Sejalan aja. Kalau emang masih ada peluang ya kita jalanin ya, enggak ya udahlah gitu, no hard feeling aja. Terakhir Klop udah Klop, sama dua sama Coco ini. Udah berapa tahun lo Cok? Dari 2016, kalau nggak 2015. Oh lu lama juga lo. Oke lah ya. Udah lah ya. Gue sempat bilang lu nggak keluar dua. Enggak. Ternyata nyawanya Fangkop dia. Abis ini terus akhirnya gue nih makanya datang sini formasi baru nih. Kita udah pernah satu panggung ya. Betul. Kemarin ya. Toto tiba-tiba Echa sama
Ebony. Gimana lu ceritanya kok tiba-tiba lu bisa masuk kedua? Dan kebetulan lu yang punya studio ya? Iya. Nah, gimana ceritanya? Jadi waktu itu Mas Robi kebetulan ada project ya Mas ya. Kebetulan latihan di tempatku. Oke. Nah, aku posisi lagi nggak di ruangan. Ada namanya Mas Bayu yang ngelola. Oke. Mungkin Mas Robi lihat kok banyak bass gitu yang punya pemain bass ya. Iya dia bilang, coba aku mau ngobrol dong. Studio berapa? Studio 13 Oh, studio 13. Tebet. di Pancoran Mas. Pancoran ya. Nah, nggak lama aku datang, akhirnya ngobrol langsung ngobrolnya tapi bukan seputar musik ya Mas ya. Ngalor ngidul lah tentang kehidupan lah. Jadi kayak klub. Ya udah Cak, kapan minggu depan kita nge-jam. Oke. Oh, nge-jam dulu. Nge-jam dulu aku sama Mas Robi doang. Tapi lu sebelumnya lu tau Funkop gak? Tahu. Aku iya? zaman SMA juga bawain lagunya. Oh, karena basis. Iya. Ya kan basis latih. Tetet. Festival itu. Ya kalau di aku pas SMA kan ya maksudnya termasuk band idola lah ya. Tiba-tiba diajakin nge-jam, tanganku kaku masih. Kok lu kaku sih mainnya ya? Karena nervous kan. Iya. Waktu matanya tahu. Terus Oh enggak, dia ketawa mulu kalau dia enggak waktu itu belum ngulik banget. Nah terus coba udah nggak usah lagu Panggil Kopral, lu nge-jam aja. Nah, lagu nge-jam biasa. Akhirnya aku bisa lepas. Pas bawain lagu Funkop nervous. Jadi kayak susah. Nah terus kebetulan Mas Robi waktu itu bilang mau ngadain acara audisi Mas ya vokalnya. Nah, aku rekomendasiin Mas, aku punya temen Ebon, tapi kalau mau coba dulu deh lagunya suaranya gitu. Akhirnya dikirim sampelnya beberapa lagu. Ada 2 orang ya Mas ya, yang satu Yudi namanya, yang kepilih Ebon. Nah lu bawain lagu apa waktu itu? Waktu ngirim sampel ada 3 lagu kalau nggak salah. Iya, 3. Superfunk. Oh Superfunk, lu bawain Superfunk. Pancopat 1, Pangkopat 2. Pokoknya Pancopat terus satu lagi. Ya. Sama Bagian Hilang. Oke, ada audisinya ya. Jadi lu ngirimin demo. Berarti pas dikasih tau, Bon, ini ada ini nih, ada Funkop lagi nyari gitu. Iya. Lu tahu Funkop sebelumnya? Tahu. Buset om, siapa yang nggak tahu Funkop? Nah terus pas lu ditawarin gitu, lu gimana? Nyari lagu Funkop dong? Enggak, tapi emang kan dulu zamannya gue festivalan kan, Medan kan termasuk sering festival dulu Medan, ya. Medan, okay. Jadi orang-orang tuh banyak yang featuring pakai lagu Superfunk. Khususnya keyboard tuh. Keyboard colok depan kan dulu kan keyboard kayaknya masih ada yang pakai speaker ya. Iya. Ini pada featuring tuh. Buset, enak banget lagunya. Nah, gara-gara itu gue carilah lagunya pada saat itu. Makanya ya intinya tahu lah Funkop tahu. Oke, pas lu nih ngarep nggak waktu pas mudah-mudahan gue masuk, ada nggak gitu? Ada. Iya. Tapi kan gue udah kenal Mas Robi. Ya, kenal kan belum tentu diterima. Tapi dia nggak kenal gue. Udah biasa. Tapi dia nggak kenal gue. Siapa tahu kan diterima. Oke, lu pastilah. masuk ya, kirimin. Pasti Mas. Lu dikirim nih. Iya. Set. Eca melalui Eca kan. Ada 2 kan? Ada 2 ini Mas kata dia. Udah ada vokalis, ada 2 vokalis, 1 sama si Ebon ini. Gue langsung yang pertama gue udah denger langsung gue ya karena memang kalau menurut gue bukan dia nggak bagus ya, tapi untuk gue bayangan gue ini nggak masuk nih. Pop gitu. nih, pop. Maksudnya kurang-kurang lah untuk di. Berarti gue juga kalau waktu itu audisi nggak masuk pasti. Kita bikin band baru aja. Terus. Akhirnya gue bilang ini nggak udah deh. Gue skip fokus ke dia. Oh lu dapat nih, wah ini dapat nih. Kayaknya asik nih. Serak-seraknya nih oke nih. Iya. Anak Medan nih kayaknya. Anak Medan doang kawan. Jadi gue ketemuan deh langsung ya, kita mau bikin jadwal latihan. Jamming lah. Jamming gitu ya. Ya pokoknya intinya kalau di Funkop tuh selain memang harus suka dulu sama Fanny Kopralnya kan, dia kan harus ini kan udah diterima nih jadi member. Oh ya oke, lu diterima jadi member gitu kan, ketemuan dong. Apa nih petua bapak yang punya rumah ya? Kalau gimana apa lu ngomong apa nih pertama nih? Simpel, yang penting gue
gue bicara sama Bayu juga kan, gue minta pendapat Bayu gimana Bayu Koto. Kalau Bayu bilang gini, kalau untuk di Funky Kopral itu udah tidak mengedepankan harus skill, jago, harus ini enggak gitu, lebih ke attitude malah. Attitude untuk maksudnya ya gue akan bareng-bareng deh gitu, komit bahwa ayo ini keluarga nih gitu loh. Kan kebanyakan band itu masalahnya kalau di saat nggak ada manggung kan, ya kan, gue cabut deh keluar ya gitu. Nah itu kita tekankan, lu di Funky Kopral tuh orientasinya jangan, wah ini band rekaman nih pasti banyak nih. Iya, ngerti. Cuannya itu segala macam. Nah, memang kita untuk kesana, pasti tapi ada lah, pasti pengen. ada. Tapi maksud gua jangan di orientasi jangan situ dulu deh, nanti kecewa gitu loh nantinya. Nah itu nanti sambil. Lu kasih tahu gitu? Iya, gua kasih tahu anak-anak. Ke Eca, ke Ebon. Pokoknya kalau dia udah tahu kok, udah. Makanya ke dua orang yang member baru gua tekankan itu. Yang penting mereka kita mau mereka. Yaudah, penting jalan dulu deh. Iya. Sebelum member malah Mas, belum ketok palu kan tuh. Iya, belum ketok palu. Pas ketok palunya pas pertama kali kita perform first ya, di Bekasi ya. Di mana sih? Bekasi. Oh iya Bekasi. Iya. Gitu ketok palu lu jadi member gitu. Jadi Mas Robi ya kita kayak terchallenge lah. Diajak Jadi, gigs lah, gigs pertama. Ini belum ketok palu ya, cuman ya gue mau lihat dulu nih ini apa lo di Fangkop perform di Bekasi ini pertama kali gimana. Nanti keputusannya setelah itu gitu. Ya tuh oke di panggung. Oke, maksudnya dan memang sebenarnya gue udah oke, cuma ya agak gue ulur dulu lah sedikit lah. Iya. Dramatisir. Gak mungkin, gampang banget. Nah terus lu nih, pas lu kan tahu sejarahnya dan lu tahu banyak contoh-contohnya lah. Ini gue sekarang lagi ada di site yang punya band nih dulu, ya enggak. Kasihan ya Pak, ditinggalin terus. Bukan nggak apa-apa sih soal dia keluarnya. Cari penggantinya itu adjustmentnya tuh males lagi. Oh, Ya. asli. Itu capek sih sebenarnya memang betul. Nah lu nih, apakah JJTJ BMHM apa enggak? JJTBHM, JJTJ BMHM. JJTJ BMHM. BMHM. Janji-janji tinggal janji bulan madu hanya mimpi. Judul lagu kayaknya nih. Single baru nanti kayaknya. Boleh juga ya. Ya maksudnya lu begitu waktu pas masuk nih kan lu pasti diceritain nih udah tahu lu keluar gini. Lu langsung ngomong enggak, gua nggak akan gitu. Apa gimana? Kalau aku nggak sih, lebih ke ini pengendalian diri aku sendiri. Jadi sebenarnya kalau band itu sebenarnya fasenya karena masing-masing ego, jadi kayak kan sifat-sifat beda-beda tuh Mas. Kadang ya namanya band kadang suka bercanda yang menyinggung. Nah kalau aku di situ nggak terlalu mikirin itu, jadi karena aku suka bandnya. Oke. Kayak tadi Berarti Mas kalau bercandaan santai. santai. Oke. Jadi aku lebih ke apa, lebih ngebekalin diri aku, ya gue ini kan keluarga, jadi orang lain nggak bisa kita tuntut untuk jadi apa yang kita suka. Oke. Kalau misalnya belum ada manggung-manggung gimana? Kebetulan yang ya maksudnya untuk di musik bukan mata pencarian utama aku Mas, jadi Ini cakep nih. Wong Suki. Suki. Wong Suki ya? Terlahir udah Suki. Wong Suki orang Wong Suki. Permen dong. Berarti di sini memang lu pengen main band. Iya. Dan lu bangga menjadi Funky Kopral. Koprel. Apa ya? Koper. Kopro. Enggak, kalau orangnya apa ya? Funky Kopers. Ya, Funky Kopers. ya bangga. Lu bangga? Itu yang pertama. Malah sebelum aku gabung sama Funky Kopral, Dia berasa gabung duluan udah. Oh iya, udah member, udah berasa member. Malah Udah berasa memiliki. Ini itu punya gua deh. Si Robi terima jangan ya? kalian temen mau ngajak ngeband gitu, nge-gigs, udah nggak usah mikirin bayaran gitu. Weh deh. Lu di gua aja deh. Gue yang bayar kata dia. Gue yang bayar. Kadang-kadang gitu juga. Aku yang keluar duit untuk apa? Ya anak-anak. Weh. Aku karena suntuk gitu Mas. Keren. Lu berarti berdedikasi buat musik. Tapi biasanya yang kayak gitu juga yang bikin bandnya naik nanti. Karena kan lu all out kan. Iya, betul. Tapi jangan tadi di JJTJ BMHM. Coba JJTB. Janji-janji tinggal janji-janji. Oke. Lu nih, ya kan? Gua, Mas, apa ya?
Orang Medan itu nggak ada pulang kalau belum jadi. Iya. Pulang belum padam ya. Nah, JJT BBM. Nah lu ini nggak apa namanya maksud gua pas jadi anggota lu bangga banget. Bangga bersyukur karena justru awalnya yang bikin keren itu menurut gue ya Mas. Justru dari beliau. Kenapa dia? Yes. Ya apa ya? Salut aja sih masih sendiri tapi masih fight gitu loh. Oh iya kalau itu iya. Justru waktu diajak gaming itu kan gue browsing aja enggak. Ah ini Wikipedia ya enggak. Terus gue lihat media-media ya kan masih dijalanin sama Mas Robi. Gitu loh. Makanya gue pikir wah keren juga ini orang. Oh ini susah nih. Konsistensi. Ini susah. Ini kalau udah satu dia. Dua. 3. itu betul. Yang malah bikin jadi semangat itu sebenarnya. Mas. Gokil ya. Iya. Karena menurut gua itunya dulu sih yang paling penting. Semangatnya Mas Robi. Iya. Duit bisa dicari sih. Ya. Ya, itu Tadi udah cari itu. benar tapi duit. Jadi kalau menurut gua band itu jangan disatuin sama cari duit dulu. Ya jangan. Jangan nih, itu salah. Nggak ketemu. Expect tinggi, Betul. hurting buat lu nantinya. Betul. Sakit Jadi hati lu, nanti. ngapain aja lu sih Karena kan dulu saya cari kan udah ada. Jadi bisa dicari. Oh, ada gitu. Nggak bisa rocker kasar lu gitu kan. Bisa nanti tanggal 2. Gitu sih. Oke, terus gini, gue pengen tahu nih waktu lu nih jadi rocker kasar, jadi fangkop, oke? Lu bilang nggak ada nggak gitu? Oh, gue sekarang member fangkop lo, gitu ada nggak gitu? Nggak ngomong cuman orang tahu lu sekarang di Funky Wapral. Iya. Kata siapa dia tahu dari mana? Pasti dari lu kan? Ada yang aku jujur ada. Tahu dari mana lo? Enggak. Itu kan aku pasang stiker kan. Oke. Ya nggak mungkin ada stiker di dalam studio kalau lo bukan. Dia langsung gue suruh bikin stiker Funky Kopral di studionya. Jadi pintu masuk studio itu udah stiker Funky Kopral dan logo. Sebelum Mas datang stiker udah bikin. Udah bikin dulu ya? Udah. Oh. Gitu ya. Kekuatan pikiran yang ngebawa gue masuk. Cuman belum ada funky masih kopral doang. Oke, good dong. Ya, Pokoknya intinya sih gue ngelihat bangga kayak tadi si Coco bilang, wah gue sih bangga banget gue jadi membernya gue mau. Tapi lu buktiin kan udah bertahun-tahun kan? Bertahan deh. Masih bertahan. Nih tinggal lu udah berapa lama nih? Baru setahun lah ya. Setahun dong masih seumur. tahun lebih lah. Tahun lebih kan? Setahun lebih. Ya setahun. Tapi alhamdulillah gigsnya ya jalan sih menurutnya. Iya bagus. Kalau gig jalan kan another thing ya. Benar. Kadang-kadang kita juga mikirnya adalah momennya bagus apa enggak, Ya, bukan betul. bayarannya kan momennya. Terus kalian juga butuh panggung untuk Menyatukan chemistry-nya ya. kan. Nah sejauh ini menurut kalian, jujur nih, chemistry-nya udah dapat tuh? Dapat. Hah? Dapat. Udah dapat? Ya makin hari makin. Kan kata lu gimana? Awal panggung sih belum. Cuman Awal Klaten tuh panggung. mulai kelihatan. Karena, Di Klaten mulai kelihatan Oh iya. kita. Ya karena awal panggung kan Iya, nggak memadai biasa. juga pas. Gitu. Ya karena awal panggung untuk dari kapasitas kan nggak terlalu besar mas. Jadi nggak di situ bahasaku juga nggak angkat juga. Tapi dia lucu tapi dia. Ecan lucu. Sama apa gua? Dibilang lucu banget enggak? Dibilang nggak lucu banget. Salah satu gue ambil itu. Karena unik mas ya. Gue nggak lihat permainannya deh. Pokoknya Kalau orangnya mainnya sih, lucu, ya. gue tadi udah sekilas udah denger ya. Main lu masih, wah oke lah. Karena memang kayaknya menurut dia ya, pemain bass oke tuh biasa. Unik jarang. Karena memang harus jago-jago. Tapi nah itu yang menjadi bikin ngangenin ya. Iya, betul. Oke, ini kan udah nih tadi nih. Tapi lu punya band bertiga. Pendirinya ada di Solo, orang Jokowi. Ada di Solo. Gimana ceritanya? Lu kadang-kadang suka, ini main-main apa enggak sih nih? Jauh amat gitu main drum gue gitu. Gimana tuh? Tapi pas aku gabung masih Lampung kan mas ya? Masih. Masih Lampung. Oke. Tapi kalau jarak sih Tetap jauh sih. Ya sama Jauh sih, aja. lebih jauh. Mau Lampung mau itu. Lu pindah kemana lagi? Sulawesi. Nah itu kalau ada gigs aja sih mas. Iya enggak, maksudnya buat kalian nih gitu.
nih kan ada suka pengen ngumpul, apa lu tetap kumpul bertiga tetap? Bertiga. Bertiga tetap. Oke. Tetap workshop. Oh, tetap ya? Ada materi-materi. Gue itu sih Mas, gila Lampung, Solo, masih ke Jakarta aja nih orang. Iya. Nah itu tuh. Dan dia suka bawa mobil juga kan? Gue sih dari awal dia masuk Pangkop 99 dia pernah cerita dia gimana Mas? Tapi saya tinggal di Lampung. Oh nggak apa-apa lah. Dari situ ya kita udah ngikut aja dari tahun 99 udah begitu dia mencanakan. Dia kalau dari Lampung nih bawa mobil, yang duluan dia yang telat yang lain. Iya benar. Benar. Sampai sekarang. Oh ini juga. Makanya gue agak cerewet, sama anak-anak agak cerewet masalah waktu harus inilah. Aduh, Disiplin. gimana sih kalian ini? Additional lagi apa nih? Tapi mereka kebal kok. Maksudnya mereka itu tadi mereka ngerti kondisi kalau saat gue lagi menekankan itu mereka ya no hard feeling lah kan, maksudnya ya buat kebaikan tim gitu loh. Kalau nggak ada yang bawel soalnya ya repot juga. Pokoknya lu harus, intinya sih goal gue sih ya, harus bangga sih lu punya band. Nggak bisa cuman gue masuk sini lumayan nih, Betul. siapa tahu. Itu cuma sebentar tuh. Harus total. Tapi kalau anjing gue jadi band, jadi keren nih anggotanya, gitu kan. ini keren ya, itu udah tuh. Biasanya mantep tuh. Udah dari situ belum ada bangganya kan? Bangga dong. Dari awal. Bangga bang. Udah cakep kan, Man? Bangga. Ini kayak lama nih, Man? Aman ya? Lama nih. Lama ya? Amin. Kira-kira berapa lama ya? Pulang dari sini lagi. Pulang dari sini. Jangan dong. Jangan dong. Proyeksinya udah. Kalau sampai lu keluar lagi, gue bilang mas itu. Funky Koplo. Sekarang kita bikin. Kita bikin berdua aja ya. Kita berdua. Oke, ini kalian kan udah setahun setengah, harusnya sih materi lu udah banyak juga lagu baru kan? Udah. Yang bikin lagu siapa? Bareng-bareng kita. Karena kita workshop, jadi bertiga dulu. Kalau Mas Robi kan one take biasa langsung jadi. Oh ini sih antek oke. Gue cuma ngirim sampel doang. Gini lagunya nih. Oke, gue tag ya. Cak dua biji. Yang satu sama dua. Lu pilih aja mau yang mana. Acir, udah jadi lagi. Gila nggak? Jauh loh Solo sini gue gak ketemu udah jadi. Jadi ya. Ini apa namanya? Tadi gue mau ngomong apa lupa. Oh ya lagu. Lu udah kira-kira mau ngeluarin album atau single? Single lah. Kenapa nggak album aja sih? Kita lagi mempersiapkan itu, tapi buat tendangannya satu lagu dulu. Buat dalam waktu dekat ini lah. Keluarin album nanti vinyl mamen, ya nggak? Benar. Harus lu udah berapa tahun tuh? 27 tahun. 27. Iya. 99 kan? Oh udah. Nanti kapan kira-kira keluar single? Iya. Dalam waktu dekat ini sih berharap sih bulan Mei lah. Nah, di mana lu keluar? Greenland? Iya. Rebayu? Oh iyalah bagus lah. Video klip, lagu ciptaan bareng? Bareng. Ada yang beda nggak? Kalau menurut gua bedanya kayaknya sih jauh beda. Gak jauh. Gimana ya? Jauh beda atau beda jauh ya? Beda. Lebih fresh mungkin ya. Oke. Mungkin untuk pendengar Fangkopat yang lama, mungkin ini kayaknya lebih fresh. Bisa lebih ngajak nyanyi bareng-bareng sih. Bisa singelong. Bisa singelong. Oke, itu yang penting kita bisa singelong. Terus sama siapa yang bikin lirik atau menotasi atau apa? Notasi, kalau notasi mentahnya gua Mas. Tapi gua lempar ke anak-anak, bongkar lagi, revisi lagi. Oh, lu bahan nih, lu bahan masih. Revisi lagi, gitu sih. Jadi nggak pure dari satu orang sih sejauh ini. Karena udah banyak dirubah juga. Iya, banyak dirubah. Yang aransemen, lu kan baru sekali ini bikin lagu Iya. nge-funk. Iya. Oke. Berarti lu waktu bikin bukan funk dong. Bener. Yang bikin nge-funk siapa? Cocok sama aku kan. Sama awal. Ya pastinya Mas Robi. Goncengan dulu, karena gue megang gitar kopong ya. Gue cari riff dulu. Ini baru cari beat. Jadi Robi datang, ini beatnya kayak gini aja. Itu kalau nggak memang bukan funk, susah kan lagu biasa difangin. Dan enaknya Mas Robi tuh gitu, ngepercayain ke kita berdua, maksudnya ke gue lah yang baru-baru kan. Udah bikin aja gitu. Jadi udah gue bisanya bikin notasi seperti ini, lirik seperti ini,
terus dibongkar bareng-bareng, ya popnya ada, punknya juga ada sih. Tapi gue ngedenger tadi ya, sekilas, padahal belum di mixing ya. Belum. Lu sesuatu yang beda sih. Ini bukan, Insya Allah. ini beda banget. Tapi menurut gue lebih jualan sih. Iya, mudah-mudahan lah. Karena mungkin notasinya lu yang bikin ya. Notasi. Jadi ada singlongnya. Iya. Itu keren sih. Cuman gue bingung kenapa ngefang lagi ya. Lu nih harusnya ya. Yang bikin ngefang kan harusnya yang lama nih. Yang baru-baru kan nggak ngefang mungkin mereka. Tapi gue ngasih sedikit gambaran sih ke mereka. Yang Iya, penting benar. patokannya gini, kalaupun memang kita walaupun kita bikin lagu apapun tapi groove-nya gitu paling enggak lu harus tahu bahwa Funky Kopral itu tetap jangan melupakan genrenya ya. gitu loh, benang merahnya, tapi paling enggak ya nggak apa-apa dengan versi kalian gitu loh. Gitu. Jadi Berarti tetap yang nge-groove-in lu sama rhythm section lah ya? iya, rhythm Yang section bikin. ya, bass sama drum tuh harus tetap paling enggak, dan yang mewarnainya gitar tetap harus sinkron. Jadi Kendala lu ini sebagai ketua. Kendala lu dengan yang ini apa? sejauh ini ya Ini formasi ke-7 kali ya? tahu gue dah. Ya udah lah. Anggap aja 5-6 lah ya, 7 lah. Enggak gue hitung tadi 5 udah kesini udah ada 7. Ya, jadi kendalanya sih hampir nggak ada lah. Paling ya ketemunya aja paling, sesi ketemunya. Yang ketemu komplit ya. Tapi makanya gue bilang sama mereka kan, mereka satu kota nih Jakarta. Sering-sering kumpul gitu loh. Oh lu bilang gitu? Sering-sering kumpul. Jangan sampai hanya nunggu gua baru kumpul, jangan. Itu nggak dapet tuh. Nggak dapet nanti. Jadi biar mereka kumpul terus kan, bukannya ya kalau untuk gua mungkin ya tinggal nyemplung aja lah. Kalau drum sih maksudnya menurut gua ya nggak pakai nada kan. Yang perlu dipikirin kan harus nadanya. Ya berarti lu tuh ya. Coco harus sering kumpul sama anak-anak. Jadi Itu bikin sama Robby di Solo, itu berapa kali ketemu. Ya ini kirim file mentah, nih, kirim Iya, lagi, hasil besok sampai diulang lagi, dikirim. dengan Ulang lagu lagi, yang sama. iya. Nih pembaruannya, kirim lagi. mereka kirim Nggak gonjrengan-gonjrengan. enak banget ya gitu. punya temen band lagi enak-enaknya tapi nggak bisa ngumpul. Ngeselin tuh. Iya kan? Iya. Kayak makan nasi pakai ayam, ayamnya masih ada, nasi udah habis. Cing enak tapi nasinya udah habis nih. Iya kan? Oh, aduh. Ya tapi nggak sih. Menurut gua Funky Kopral adalah satu band yang kekeh peteke, yang ada terus apapun ininya apa namanya masalahnya dia kondisinya tetap jalan terus. Ya appreciate sih gue sama lu, gila sih lu. Gila lu Dro. Gila lu, Bro. Ya mudah-mudahan sih ini formasi yang Amin. Terus lah ya. jelas. Mudahan. Ya jadi rumah ya. Ya, iya mas. Jadi rumah. Terus lu ke depannya nih nanti berhayalnya nih berhayal. Fangkop mau kayak gimana? Meledak. Benar. Kalau meledak, meletus. Kalau pengennya mungkin dengan aku gabung di Funky Kopral sekarang, pengennya lebih apa dari sebelumnya Mas jadi lebih meledak gitu Mas. Oke. Pengennya sih, tapi ya itu bukan apa ya. Ya itu kan nggak berharap cita-cita banget kan? lah. Iya, Cita-cita kan? Iya. Iya, iya. Bonusan lah dari Allah lah. Aduh, Masya Allah Pak Haji. Masya Allah. Kemarin lu perasaan umroh ya? Iya, iya benar. Iya kan? Oh, pantas ada jenggot. Enggak ya, dari dulu ya? Dari dulu. Tapi keren sih, keren. Mudah-mudahan ini, makanya pas kemarin Robby bilang, Om Fer boleh dong podcast. Wah, nih, satu band apa lu lagi? Satu band. Satu band. Oke, ini wajah-wajah baru nih, ya kan? Perkenalkan. Ini Baru kayak- ini nih. Jadi baru ini sounding maksudnya selain manggung ya, kita ngobrol-ngobrol baru ini bahwa member Funky Kopral itu sekarang Udah fix, Udah udah fix nih, udah udah jejak fix, ya di nah. sini ya. Iya dong. Berarti sekarang kalau Funky Kopral udah available nih berarti. ya betul. Manggung udah siap dengan troops-nya langsung. Udah dong. Sudah. Siap. Udah ada semua ya. Yuk, siapa ya? Kalau kemarin ini kan masih bingung, duh gue nyari dulu. Siapa nih gitu benar. Oh sekarang udah ada Udah. berempat, The Beatles, ya enggak. Terus vokalis ganteng lagi kan. Nah, Lu orang Medan ya? Permedan. Apa marga lu? Nababan. Ebon Nababan. Ebon Nababan. Di balik Nababan juga mas. Kenapa?
Baliknya nababan kan dibalik. Oh iya. Kasur nababan rusak. Tetap rusak juga. Kasur nababan rusak. Balik deh coba. Nababan balik nababan. Itanam yaro itawas ada juga tuh. Di mana orang di sawah. Iya tapi ya gue sih berharap ini sahabat gue pernah di Rocker Kasarung untuk ngisi satu lagu ya. Betul. Wah lagunya juga enak banget pas dia ngisi. Berasa kayak Funky Cobra lagunya. Depannya. Belakangnya elemen. Jadi belum ada yang bisa gue putar di sini ya? Belum. Apa video klip apa ada yang mau gue puterin? Buat reminds lagi? Apa ya? Orang gila kali ya. Bagian hilang boleh kayaknya. Yang lama aja. Yang lama ya bagian hilang ya. Boleh. Nah jadi gini. Oh iya sama satu lagi. Lu kan udah jalan nih berempat. Udah jejak. Udah. Halfmat? Almet masih coba. Itu project kan aja atau band? Project ya? Jadi band sih sebetulnya kita kan memang punya band masing-masing kan. Bondan dengan Bondannya, Iman dengan Jerox, Onci dengan Ungunya. Berarti kalau ketemu jadwal ada panggung pas bisa? Pas bisa. Oke, berarti nggak ngeganggu ini ya? Enggak. Dan anak-anak Halfmet support bawa. Tahu pas ini anak-anak ini gitu? Support. Nggak ada yang gini? Hah? Pesan kelihatan gua? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Oke, nanti gue di sini akan puterin reminds buat reminds dulu ada bagian yang hilang. Itu salah satu yang meledak ya? Ya. Lagunya Medium kalau nggak salah. Dulu sempat di label kita bareng itu keluar. Gue puterin terus nih di sini. Gue puterin lihat. Oh orang-orang ini. Oh lagunya yang ini. Mungkin siapa tahu ada yang Gen Z atau apa gitu. Nah ini sekarang orang-orang udah ada. Jadi ntar silahkan lihat video klipnya, komen. Oh dengan formasi yang baru kayak gimana? Insya Allah Mei keluar ya. Mei ini gitu keluar. Langsung bikin video klip dan segala macam dong. Oke, gue mudah-mudahan ya langsung. Das. Amin. Boleh di share nggak? Boleh nggak boleh? Judulnya apa belum? Judulnya nanti aja sekalian. Nanti aja lah biar langsung boom. Oh judulnya nanti aja sekalian. Jadi di sini Fangkop di sini berarti sekarang udah jejak. Membernya ada Eca, terus ada Ebon, Robi sama Coco. Jadi di sini udah fix. Kalau kalian ada yang mau Funky Cobra udah siap. Siap. Langsung nanti ntar gue kasih nih Instagramnya semuanya. Plus Instagram Funky Cobra. Nah itu sistemnya gimana sih? Ada manajer loh? Ya itu kita sekarang nggak ke gua, ke anak-anak juga pokoknya. Ataupun bisa DM? Bisa DM. Bisa DM? Bisa. Ke IG masing-masing. Filenya, ininya itu loh. Gua. Akunnya itu Funky Cobra. Berarti lu bisa DM, bisa langsung dijawab. Dijawab nggak? Betul, jawab. Dijawab pasti. Silakan DM. Kalau misalnya ada panggung-panggung yang Funky Cobra, mamen. Ini ngeri. Terdekat ini Mei kita main. Terdekat jadwal Mei. Mei di bulan depan di Pekalongan. Pekalongan ya? Kalau nggak salah gue juga ada Mei itu ada di Pekalongan loh. Oh ya. Kalau nggak salah ya. Si Rock and Roll Theater tuh. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ketemu kita ya. Oke, thank you banget buat Eca. Thank you banget buat Ebon. Thank you buat Om Robi. Thank you buat Om Coco. Sukses, mudah-mudahan ini the last. Amin ya. Amin. Terus berkarya terus. Ingat jangan pernah nggak berkarya. Jangan mikirin dulu kapan meledak. Nggak usah. Keluarin ya terus. Materi penting. Materi penting benar. Itu katalog soalnya. Katalog lu harus banyak. Formasi ini harus banyak. Amin. Jadi orang ngelihat udah ke yang baru terus, udah nggak ke yang lama lagi, jadi ke yang baru terus. Thank you banget udah mampir di sini. Thank you. Terus jangan lupa ya buat kalian yang nonton sampai habis, jangan lupa follow semua Instagramnya dan komen di video klipnya dan jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan, sebarkan kebaikan. Bye.